Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Saksa Pamungkas Jakawardana dari IT 401. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS Komunikasi Data. Langsung saja, di sini nanti saya akan membacakan soal dan jawaban dari soal yang sudah ada. Soal yang pertama adalah jelaskan model komunikasi data sederhana pada diagram di bawah ini. Gambarnya seperti ini. Baik, berikut adalah penjelasan dari gambar tersebut. Yang pertama adalah source. Source adalah perangkat yang mengirimkan data berupa komputer atau alat lainnya seperti HP, kamera, dan lain-lain. Yang kedua ada transmitter. Transmitter adalah perangkat yang menerima data, juga bisa berupa komputer atau alat lainnya seperti HP dan kamera juga. Kemudian sistem transmisi adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data yang dapat berupa kabel, cahaya, atau gelombang magnetik. Protokol adalah aturan yang harus disetujui oleh dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain. Tanpa protokol, dua atau lebih perangkat yang terhubung, dua atau lebih perangkat dapat terhubung, tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, sehingga pesan yang dikirimkan kepada mereka tidak dapat diterima oleh perangkat yang dimaksud. Selanjutnya, receiver berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya menjadi bentuk tertentu yang dapat dideteksi oleh target. Contohnya adalah modem ketika menerima sinyal analog dari jaringan atau saluran transmisi dan kemudian mengubahnya menjadi aliran bit digital. Yang terakhir adalah destination. Destination adalah data yang dikirim oleh receiver ke PC atau media komunikasi data lainnya dan kemudian disimpan dalam memori. Baik, soal yang nomor dua adalah jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan yang pertama paket switching, yang kedua circuit switching, yang ketiga message switching, yang keempat frame relay, yang kelima asynchronous transfer mode. Baik, yang pertama adalah paket switching adalah metode transfer data antar jaringan dalam bentuk paket. Tujuannya untuk meminimalkan latensi transmisi jaringan dan mempercepat proses transfer. Melalui metode ini, semua data akan dipecah menjadi potongan-potongan kecil dengan variabel panjang yang sering disebut paket. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari paket switching. Yang kedua adalah circuit switching. Circuit switching merupakan metodologi penerapan jaringan telekomunikasi di mana dua node jaringan membentuk suatu saluran komunikasi khusus atau sirkuit melalui jaringan sebelum node dapat berkomunikasi. Rangkaian menjamin bandwidth penuh dari saluran dan tetap terhubung selama sesi komunikasi. Fungsi sirkuit ini seolah-olah node secara fisik terhubung sebagai dengan sebuah rangkaian listrik. Yang kemudian adalah message switching atau bisa kita terjemahkan pesan switching adalah teknik switching jaringan di mana data dialihkan secara keseluruhan dari node sumber ke node tujuan. Satu harapan pada suatu waktu. Selama routing pesan, setiap saklar perantara di jaringan menyimpan seluruh pesan. Frame relay Frame relay merupakan sebuah layanan bagi yang menginginkan bare-bones connection oriented, yang mutlak untuk memindahkan bit dari mesin A ke mesin B pada kecepatan yang cukup dengan biaya yang murah. Frame relay diandaikan sebagai virtual reset line, di mana paket dikirimkan antara dua titik melalui permanen virtual circuit. Frame relay beroperasi dengan kecepatan tinggi, biasanya rata-rata 1,5 megabit per second. Frame relay adalah protokol paket switching yang menghubungkan perangkat-perangkat telekomunikasi pada satu wide area network atau WAN. Protokol ini bekerja berdasarkan lapisan fisik dan data link pada referensi OSI. Kalau lebihnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah asynchronous transfer mode atau bisa kita singkat ATM.
adalah sebuah pengembangan teknologi lanjutan di bidang telekomunikasi yang menggunakan saklar secara perangkat keras untuk membuat saluran langsung sementara antara dua tujuan, hingga data dapat dipindah di kecepatan tinggi. Data dibawa dalam satu unit dengan panjang tertentu yang disebut sel, kurang lebihnya satu sel adalah 53 oktet, dan ATM juga adalah sebuah protokol pertukaran paket standar untuk mentransmisikan dan menerima data menggunakan sel 54 byte yang seragam, atau setiap sel terdiri dari 5 byte header alamat dan 48 byte data. Kurang lebihnya seperti itu. Dan soal yang nomor 3 selanjutnya adalah jelaskan teknik-teknik modulasi dalam komunikasi data. Yang pertama ada EM atau modulasi amplitude. Gambarnya seperti itu. Teknik modulasi ini mengubah amplitude dari gelombang sinus pada modem generasi awal sinus digital diubah menjadi analog dengan mengirimkan gelombang sinus dengan amplitude tertentu untuk bit 1 dan amplitude 0 untuk bit 0. Keunggulan dari teknik ini adalah sangat mudah untuk membuatnya dan mendeteksinya. Kekurangan dari teknik ini adalah kecepatan perubahan amplitude sangat bergantung pada bandwidth saluran dan perubahan kecil amplitude menyebabkan deteksi tidak akurat sehingga mungkin salah diterjemahkan. Limit dari saluran telepon adalah sekitar 3.000 perubahan per detik. Kekurangan dari modulasi amplitude menyebabkan tidak digunakannya lagi untuk modem, tetapi masih digunakan sebagai bagian dari kombinasi dengan teknik modulasi lain. Yang kedua ada modulasi frekuensi atau bisa kita sebut FM. Pada teknik ini frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan data. Pengirim mengirimkan frekuensi yang berbeda untuk bit 1 dan bit 0. Seperti pada gambar 2.3 atau bisa kita lihat di samping, teknik ini dikenal juga dengan sebutan FSK. Kekurangan dari teknik ini adalah juga laju perjumpaan frekuensi dibatasi oleh bandwidth saluran, dan gangguan pada saluran menyebabkan proses deteksi lebih sukar dibandingkan pada EM atau amplitudo tadi. Dengan teknik ini pada saat sekarang pada modem asinkron hanya dicapai kecepatan 1200 baud. Yang ketiga adalah modulasi fasa atau phase atau PM. Pada modulasi ini, sinyal yang dikirimkan adalah sinyal sinus dan fasa. Dari sinus mengandung informasi digital. Untuk bit 0, sinus dengan fasa 0 dikirimkan, sedangkan untuk bit 1, sinus dengan fasa 180 derajat, dikirimkan seperti pada gambar. Bisa kita lihat. Teknik ini untuk mendeteksi fasa setiap simbol diperlukan sinkronasi fasa antara pengirim dan penerima yang mengakibatkan perancangan sistem penerima menjadi lebih sulit. Dan yang terakhir ada modulasi amplitude kuadratur QAM. Teknik ini berdasarkan modulasi amplitude dasar. Teknik ini meningkatkan unjuk kerja dari modulasi amplitude dasar. Pada teknik ini, dua sinyal pembawa dikirimkan secara bersamaan. Kedua sinyal pembawa mempunyai frekuensi yang sama dengan pergeseran fasa 900. Secara matematis dinyatakan sebagai rumusan berikut. Bisa kita lihat dalam slide. Dan ini gambarnya. Kemudian soal yang nomor 4 adalah jelaskan media-media transmisi yang digunakan dalam komunikasi data. Baik. Yang pertama, kita akan menyebutkan beberapa media transmisi fisik. Media transmisi fisik biasa disebut juga sebagai media transmisi wired atau bounded. Sinyal data dari pengirim ditransmisikan, diarahkan, dan dibatasi dalam jalur sempit dengan menggunakan tautan fisik berupa kabel atau bahan konduktor. Karakteristik dari media transmisi fisik adalah memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, aman, dan umumnya untuk jarak yang relatif lebih pendek. Yang pertama ada kabel twisted pair. Bisa kita lihat dalam gambar. Kabel twisted pair termasuk media transmisi fisik yang paling banyak digunakan. Kabel twisted pair adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kabel konduktor berinsulasi terpisah yang didelitkan satu sama lain. Umumnya beberapa pasang kabel dibandel bersama dalam selubung pelindung. Bisa kita lihat dalam gambar. Dan beberapa ada jenisnya. Yang pertama ada UTP dan STP. Yang kedua ada kabel koaksial. Bisa kita lihat gambarnya.
Kabel ini adalah kabel yang memiliki penutup plastik luar yang berisi lapisan insulasi yang terbuat dari PVC. Dan dua konduktor paralel masing-masing memiliki penutup pelindung terisolasi yang terpisah. Kabel koaksial mentransmisikan informasi dalam dua mode. Yang pertama adalah baseband, bandwidth kabel khusus. Dan yang kedua adalah broadband atau bandwidth kabel dibagi menjadi rentang terpisah. Yang ketiga ada kabel fiber optik. Kabel ini adalah jenis kabel transmisi yang menggunakan konsep pemantulan cahaya melalui inti yang terbuat dari kaca atau plastik. Inti dikelilingi oleh kaca atau penutup plastik yang kurang padat yang disebut cladding. Bisa kita lihat dalam gambar. Kabel ini umumnya digunakan untuk transmisi data dalam jumlah besar. Baik. Yang ketiga ada strip line. Strip line adalah media saluran transmisi elektromagnetik transversal yang ditemukan oleh Robert M. Barrett dari Pusat Penelitian Angkatan Udara Cambridge pada 1950. Strip line adalah bentuk paling awal dari saluran transmisi planar. Strip line menggunakan bahan konduktor untuk mengirimkan gelombang frekuensi tinggi yang disebut waveguide. Bahan konduktor ini diapit di antara dua lapisan bidang tanah untuk meredam gangguan elektromagnetik atau EMI, electromagnetic interference. Selanjutnya adalah microstrip line, adalah jenis saluran transmisi yang terdiri dari konduktor yang dibuat pada substrat dieelektrik dengan bidang ground. Kemudian saya akan menyebutkan media transmisi yang non-fisik. Media transmisi non-fisik juga disebut sebagai media transmisi wireless atau unbounded. Media ini mengandalkan gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan media fisik untuk transmisi sinyal data. Karakteristik dari media jenis ini adalah sinyal disiarkan melalui udara cenderung kurang aman dan dapat digunakan untuk jarak yang lebih jauh. Banyak pengguna memilih media transmisi wireless karena lebih nyaman daripada memasang kabel. Selain itu, banyak bisnis telekomunikasi yang menggunakan media transmisi wireless pada lokasi yang tidak memungkinkan untuk dipasangi kabel. Yang pertama adalah gelombang radio atau radio wave. Ini juga adalah media transmisi wireless yang mendistribusikan sinyal radio melalui udara dalam jarak jauh seperti antar kota, wilayah, dan negara. Juga dapat digunakan pada jarak pendek seperti dalam kantor atau rumah. Yang kedua ada gelombang mikro atau microwave, adalah gelombang radio yang menyediakan transmisi sinyal berkecepatan tinggi. Gelombang mikro dapat mengirimkan data dengan kecepatan hingga 4.500 kali lebih cepat daripada modem dial-up. Yang selanjutnya adalah infrared. Infrared adalah media transmisi nirkabel yang mengirimkan sinyal menggunakan gelombang cahaya infrared. Yang selanjutnya adalah satelit. Bisa kita ketahui satelit adalah stasiun ruang angkasa yang menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun berbasis bumi untuk memperkuat sinyal dan memancarkan sinyal kembali ke area yang luas ke sejumlah stasiun Earth base. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, penjelasan lebih rincinya ada di dalam lembar jawaban. Dan apabila menemukan kesalahannya, mohon dikoreksi dan saya mohon maaf secara pribadi. Saya Bagus Aksara Pamungkas Jagawardana, mohon izin untuk pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.